Kayaknya salah nih. Kenapa nggak kelihatan ya? Window capture. Sebentar ya guys. Ah, ini udah nih. Nah. Kita mulai dari apa ya? Gue tuh dari dulu tuh nggak pernah bisa ngajar, makanya gue bingung kalau suruh ngajar tuh ngajar apa ya? Iya, gua aja walaupun udah pernah ada pengalaman ngajar tetap aja bingung. Tapi lo waktu lo ngajar ya, waktu lo ngajar, yang pertama kali lo ajarin tuh apa? Kalau gua mah kan waktu itu ada bukunya kan. Dan emang kan sebelum gua mulai magang istilahnya itu kan udah ada gurunya dulu yang masuk gitu. Jadi gue cuma tinggal ngelanjutin aja sih. Oh, oke. Kata dasar sehari-hari. Oke, kata dasar sehari-hari. Gue mulai mungkin dari, coba gue rubah dulu ya, dari kata yang bakal lo pakai sehari-hari di Jepang dan mungkin lo pernah lo dengar somewhere ya. Pertama adalah itekimasu. Iteirashai. Itekimasu. Oke, ntar ini gue gede nih. Ya maksimal segini lagi. Papan tulisnya nggak bisa lebih gedean dikit lagi bah. Sebentar. Ini papan tulisnya kurang gede nih. Ntar ya guys. Ecchi dan hentai, kenapa harus ecchi dan hentai cuy? Lo gak bakal belajar apa-apa dari situ cuy. Hanya belajar kemaksiatan yang mungkin nanti akan ditanya oleh malaikat Jibril. Apa malaikat Jibril? Keluar Greymon, Empitsu, Borupen itu ya emang kata-kata dasar sih, cuma kalau Empitsu Borupen biasanya ya kalau di sekolah gitu kan. Nih, oke, gue mulai dari sini dulu ya. Itekimasu. Terus Iterashai. Terus Tadaima. Okaeri nasai. Ini gue semua pakai hiragana aja deh, nggak perlu ada kanji-kanji lah kali ya. Iya. Oke. Walaupun kanji gampang, tetap aja kalau ini mah. Enggak, maksudnya itekimas kan kanji ikunya kan gampang gitu. Oke. Nah kita mulai dari ini dulu guys ya. Ini adalah mungkin kata-kata yang ya sering banget mungkin lo dengar dari anime, dari film, apapun ya. Ini kita akan coba bahas artinya ya. Anak gue rame banget dah. Kanji gampang, katanya Pak Is ya. Ya kan maksud gue tuh itekimas kanji ikunya kanji gampang, kanji dasar soalnya. Ini gua ini dulu ya, gua kasih itekimasu, kimasu. Ya furigananya ya. Iterashai. Oh ini biar gampang gini aja deh. Ini mungkin kalian bisa take notes guys. Tadaima. Kata Om Jin tuh, coba anaknya disuruh main ke rumah Pak Yayat dulu biar gak berisik. Okaeri nasai. Oke ya.
Ini kita akan coba mulai dulu artinya apa dan makna di baliknya apa ya guys. Kenapa kata-kata ini tuh ada ya? Dan dipakainya pada saat kapan? Oke. Ada UTS atau UASnya nggak nih Bang? Ada. Ada. Nanti ada dosennya Pak. Ada. Oke, pertama dari Itekimas. Itekimas ini setahu lo digunakan untuk apa? Itekimas tuh biasanya kalau misalnya kita mau pergi lah, misalnya kita mau berangkat gitu kan. Kalau kita kan biasanya kalau yang Islam gitu kan ngucapin salam. Kalau Jepang tuh misalnya kita mau pergi kita bilang Itekimas gitu. Aku berangkat gitu misalnya. Sakit ayah. Oke, aku berangkat. Iya, Panang. Oh iya. Udah. Itekimas. Oke, jadi Itekimas itu sebetulnya kalau lo lihat di drama Jepang itu lo biasanya kalau ada di rumah atau di rumah mau pergi gitu ya, mau pergi ke suatu tempat, itu dia ngucapin Itekimas. Nah, tapi sebetulnya Itekimas itu sebetulnya gunanya adalah sapaan yang digunakan seseorang yang akan pergi dari satu titik ke titik yang lain, ya, dari satu titik ke titik yang lain, dan nanti orang itu akan balik lagi ke titik tersebut. Jadi bisa apa aja, misalnya lo lagi ada di masjid, terus lo bilang gue mau nyamperin si Pais dulu nih buat sholat, nanti gue kesini lagi. Nah itu ngomongnya Itekimas juga, ya. Atau kalau dulu misalnya gue nyeles atau gue lagi nyeles, gue bilang sama teman-teman gue di kantor gue mau pergi nyeles. Terus nanti kan gue balik lagi ke kantor, itu juga bisa disebutin adalah Itekimas. Nah, yang biasa di common kalau di drama atau di anime adalah dari rumah. Orang pergi dari rumah, nanti kan akan pulang lagi ke rumah tersebut, itu juga bilangnya Itekimas. Ya, jadi kalau dibilang bahasa Indonesianya apa sih? Ada nggak artian bahasa Indonesianya? Ya paling apa kayak yang gampangnya kayak tadi gue bilang sih, kayak aku berangkat atau aku pergi dulu gitu kan. Oh iya. Untuk yang gampangnya sih ya. Oke, aku berangkat atau aku pergi dulu. Oke. Nah, ini artian padannya dan sebetulnya kalimat ini dalam bahasa Indonesianya sih nggak ada ya, karena sapaan ini tidak ada di Indonesia gitu ya. Di Indonesia sih cuma bilang gue berangkat ya atau assalamualaikum gitu misalnya. Nah itu kurang lebih padanan katanya itu. Nah kalau iterasai itu apa? Kalau iterasai sebenarnya ya menjawab dari Itekimas itu ya. Jadi kayak misalnya kan kalau Itekimas aku berangkat, ya iterasai itu kayak jawabannya ya hati-hati di jalan gitu. Kurang lebih sih. Oke. Walaupun emang mungkin secara padanan kata bahasa Indonesia juga kayak tadi Bang Rizky yang nggak ada sebenarnya mungkin. Atau mungkin ada tapi nggak biasa kita ucapin gitu loh. Oke. Nah itu dia. Lebih singkat lagi kom itu apa kom? KOM. Oh assalamualaikum gitu maksudnya kom gitu. Oke. Oh. Oke, nah jadi iterasa itu sebetulnya adalah ucapan orang yang mendengar ucapan Itekimas. Jadi kalau misalnya kita misalnya teman kita nih yang tadi bilang gue pergi dulu ya Itekimas, nah kita jawabnya adalah Iterasai. Iterasai itu apa ya? Jadi artinya adalah apa sih? Hati-hati di jalan tadi ya. Sebenarnya gampangnya hati-hati di jalan sih, walaupun kalau hati-hati di jalan kan biasanya Kyotsukete kudasai gitu kan biasa. Cuma mungkin kita untuk gampangnya mengartikannya hati-hati di jalan aja gitu ya. Oke. Hati-hati di jalan. Oke. Nah, oke. Jadi, ini sebetulnya adalah serangkaian kata yang keempat kata ini tuh saling berkaitan satu sama lain. Nah, terus yang berikutnya adalah tadaima. Nah, tadaima ini adalah ucapan yang diucapkan oleh orang yang mengucapkan Itekimas. Gitu ya. Nah, jadi misalnya tadi orang udah pergi dari satu titik poin ke poin tertentu, dia bilang Itekimas, terus nanti pas dia balik lagi, dia ngomongnya tadaima. Tadaima tuh artinya aku kembali. Bener gak sih? Ya kan? Atau aku pulang gitu. Aku pulang. Atau
Aku kembali. Nah gitu. Dan jawabannya ini adalah yang ini adalah Okaeri Nasai. Nah, Okaeri Nasai ini adalah jawaban dari orang yang mengucapkan iterasai kepada orang yang mengucapkan itekimas. Gitu. Ya, jadi artinya apa ya? Selamat datang kembali apa ya? Kurang lebih sih selamat datang kembali sih. Selamat datang kembali. Ini apa? Rizal, Okawari mah nambah dong. Nambah Gitu. makan, Okawari. Om Rizky yang iterashai kok nggak pakai sa tapi pakai si iya iterashai. Iya, iterashai. Jadi pakai SYA ya, sya. Sya itu. Sya ya, bukan sa tapi Bukan sya. sa, ya, iterashai. Kenapa? Karena dari sononya begitu sih warga. Gue juga nggak ngerti kenapa itu harus pakai sya ya daripada sa ya, bukan iterasai. Tapi karena mungkin dari dulu pronounce-nya begitu iterashai gitu loh. Jadi ditekankan sya-nya. Oke. Nah sekarang ini ada Makoto dibilang Okaeri versi singkatnya betul. Jadi ini ya sebetulnya ada siapa tuh tadi Babai Aruk juga bilang Itekuru. Nah sebetulnya kurang lebih itu adalah variasi kata yang lebih santai. Nah jadi kalau ini adalah versi semi resmi lah ya, versi formal. Versi formal. Tapi nggak yang formal banget, nggak biasa lah. Iya, nah jadi kayak itekuru itu sebetulnya itekimas. Jadi bentuk variasi kan kalau di Jepang itu ada mas, ada apa lagi sih ya? Gue lupa lagi ilmu bahasa Jepang tuh ya. Istilahnya tuh apa? Iya pokoknya ada yang bentuk masdes gitu kan, ada yang ibaratnya bahasa kamus lah itu yang kuru kayak gitu-gitu kan. Iya. Nah di situ, di sini itu itekimas ini bahasanya bahasa kamus gitu Bapak Yaruk. Nah, termasuk juga tadi yang si Makoto bilang Okaeri itu juga itu sebetulnya bahasa percakapan kita. Nah, jadi kalau misalnya nanti lo di Jepang gitu ya, terus lo nggak terlalu mau pakai bahasa kamus, lo bisa pakai itekuru bisa. Lo bisa pas nanti jawab pakai Okaeri Nasai daripada ribet panjang lo jawab Okaeri juga bisa. Boleh. Gitu. Nah, itu juga bisa gitu. Nah, jadi itu. Nah, masalah yang pertanyaan Wargremon nanya kenapa sa atau sya dari dulu sih begitu sih. Jadi gue juga nggak ngerti kenapa harus pakai sa. Jelasin gue ngerti itu harus dari ahli perbendaharaan kata Jepang ya. Dan itu juga gue rasa dari zaman dulu udah begitu. Jadi gue bingung gimana dong. Ini dari Rizal. Tapi zaman sekarang bahasa Jepang mulai disingkat-singkat bahasa golongan Gyaru. Emang banyak sih ya sekarang juga bahasa-bahasa slang gitu kan. Kayak misalnya arigato gozaimasu disingkat jadi azas. Salah satu contohnya. Oke, azas. Ya, tapi itu juga cuma orang Tokyo doang sih yang Tokyo dan anak-anak muda biasanya. Iya. Betul sekali. Jadi variasi sih sebetulnya banyak ya. Sebentar guys, ini gue lagi coba cari best fit gimana enaknya biar kalian tuh bisa ini ya tanpa terganggu ini apa? Ini gue gitu sebentar ya. Kalau misalnya nih misalnya kalau kayak gini lebih enak gak nih bacanya nih ya? Ada Yusril, ekspresi kayak gini emang khas Jepang nggak sih? Jadi nggak ada artinya kalau di sini ya. Iya emang betul. Khas Jepang sih, tapi memang maksudnya secara makna bisa diartikan di kita gitu, di bahasa kita, walaupun emang penggunaannya tuh kita sangat jarang gitu. Atau mungkin kita melakukan hal itu tapi beda. Kayak tadi yang gue bilang kan kalau misalnya di Jepang itekimas, mungkin kita kalau yang Islam gitu tuh misalnya begitu ya assalamualaikum gitu kan. Ya kurang lebih sama sebenarnya, cuma emang beda budaya aja. Nah gitu. Ya jadi tinggal resize sedikit. Ini gue mau resize tapi udah nggak bisa lagi nih, udah paling gede ini. Coba ya. Fontnya gue gedein lagi sedikit. Misalnya 72. Wah kegedean. Sebentar guys. 36. Oke. 36 juga kegedean. 22.
Dua-dua kegedean nggak sih? Ini kegedean ya? Ketika yang sebelumnya udah enak sih. Ini ada yang matanya rabun kayaknya. 18. Saya Nah, ini nih. Nah, ini nih. Atas saya rabun. Nah, ini nih. Ini lebih enak nih kan, lebih gede juga. Kalian juga bisa ngeliatnya lebih enak juga. Oke. Nah, jadi gitu ya. Jadi ini adalah kata-kata yang mungkin akan sering kalian temukan di Jepang gitu ya. Itekimasu, iteku. Ini lebih enak ini. Itekimasu, iterashai, tadaima, okarinasai. Atau lo bisa ngomong juga itekuru bisa, iterashai bisa, tadaima, iterashai sama tadaima sama. Terus okarinasai bisa disingkat menjadi okairi gitu. Ya jadi variasinya ada banyak. Dan lo nggak perlu ngapalin, ininya ya. Kalau lo mau fokus ke percakapan, lo tuh nggak perlu ngapalin hiragananya. Yang penting lo apalin aja nih itekimasnya. Dan yang perlu lo pahami sebetulnya lebih dari artinya. Dari artinya adalah lebih ke arah kenapa kalimat ini tuh diucapkan. Jadi seperti yang gue bilang, kalau itekimasu itu adalah orang pergi dari satu titik ke titik lain dan nanti akan kembali misalnya orang pergi dari titik A ke titik B dan nanti dia akan kembali lagi ke titik A. Itu dia akan ngomong itekimasu. Nah, iterasa itu adalah adalah balasan dari orang yang menjawab itekimasu. Itu iterashai. Tadaima adalah orang yang tadi yang dari titik B ke titik kembali ke titik A menyapa orang-orang yang mengatakan iterashai tadi, itu jawabnya adalah tadaima. Nah, okaeri nasai adalah jawaban terhadap orang yang ngomong tadaima. Jadi gitu. Ya. Yeah. Kalau pergi tak pernah kembali gimana? Ya Allah. Mantan lu. Itu mantan lu tuh. Gimana warga? Dari Wargreymon tuh highlight. Apa ya? Mana Wargreymon. Oke. Om, Nihonjin tepat gue kok pas gue ucapin Ohayo dia nggak balas Ohayo, dia cuma sasas gitu. Oke. Sebentar ya. Sasas. Lucu juga ya. Oke. Jadi gini, ini udah boleh gua hapus belum nih? Kalau ada yang mau nyatet boleh dicatat dulu atau mau di screen cap boleh ya. Di screen cap boleh. Bahas awalan belakang kata-kata Jepang variasin kalian masuk. Ini gua semua akan gua ajarkan sama si Pais ajarkan tuh dalam bentuk mas ya. Jadi yang formal dulu aja. Ini gua mau bantu jawab ini ya, ada dari Maps Tunai, kanji Cina sama Jepang beda kah bang? Sebenarnya sama. Jadi sebenarnya kanji Jepang itu mereka dulu ngambil dari bahasa Cina sebenarnya, dari Hangzhou-nya Cina. Nah, bahkan ini mungkin gue cerita sedikit. Pengalaman dosen gue pernah jadi kayak penerjemah waktu dia di Jepang. Itu ada perusahaan dari Cina dan perusahaan Jepang itu mereka rapat bisnis gitu kan. Cuma si orang Cinanya nggak bisa bahasa Jepang, orang Jepangnya nggak bisa Cina. Mereka itu cuma si orang Cina itu cuma dia nulis pokoknya dalam Hanzi Cina ya. Dia nulis, dia kasihin ke orang Jepang. Si orang Jepangnya ngerti maksudnya, terus si orang Jepangnya balas lagi pakai kanji hiragana, dan pas dilihat oleh si orang Cinanya mereka ngerti maksudnya gitu. Jadi sebenarnya emang karena pada dasarnya tuh kanji Jepang itu berasal dari bahasa hurufnya Cina gitu. Iya. Betul sekali ya. Jepang itu awalnya adalah orang yang buta huruf, tidak punya huruf orang Jepang tuh ya. Jadi kalau tidak ada Cina ya, orang Jepang itu tidak akan punya huruf sampai sekarang ya guys. Oke. Bahkan dulu aja kan hiragana katakana tuh kan hiragana tuh huruf cewek untuk cewek dan katakana itu huruf untuk cowok pada zaman dulu sebelum ada kanji. Betul. Oke. Alpiangga kata Jepang itu orang Cina yang tersakiti. Enggak dong. Jadi itu tradisional apa simplified Chinese? Jadi simplified dari kanji itu adalah turunannya hiragana katakana sebetulnya. Cuma kalau asalnya maksudnya si kanjinya itu berasal dari tradisional atau simplified, mungkin tradisional kalau itu kan karena emang dibawa pas udah zaman dinasti Cina dulu, pas masih zaman kerajaan Jepang dulu, dibawanya tuh. Oke. Jadi itu ya guys. Oke, jadi sekarang kita akan menjawab
sekarang kita akan sebelum kita menjawab pertanyaan Wargreymon, kita akan coba kalimat selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dulu. Jadi ada Ohayo. Oh, cepat ya. Ayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Terus ada konnichiwa. Terus ada konbanwa. Terus ada oyasumi. Oke, ini gua catat dulu ya. Ohayo Konbanwa bukannya wa-nya pakai H juga ya? Emang iya ya? Enggak sih? Lupa gue juga. Ingat gua pakai H juga. Konbang. Gue lupa ya. Enggak kan? Konnichiwa. Giliran. Iya konbanwa pakai H atau pakai W? Pakai H juga ya. Oke. H. Oyasumi nasai. Oke. Ini selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat istirahat atau tidur. Selamat tidur. Oke. Nah, coba Is. Kalau gua rasa sih semua udah pada ngerti ya. Ohayo gozaimasu, terus konnichiwa juga udah pada ngerti ya. Terus konbanwa juga udah pada ngerti juga. Oyasumi nasai juga udah pada ngerti juga. Ini apa namanya? Gua rasa kalimat yang standar. Nah, jadi kalau ohayo gozaimasu itu biasanya orang-orang nyebutnya lebih gampangnya simpelnya ohayo doang ya. Ohayo, selamat pagi. Ohayo. Konnichiwa itu konnichiwa, konbanwa itu konbanwa, oyasumi nasai ya oyasumi nasai, atau oyasumi aja. Atau oyasumi doang. Gitu. Nah, ada yang lo pengen jelasin dari sini, Is? Paling ini sih ya konnichiwa. Jadi kan konnichiwa mungkin kita taunya selamat siang gitu kan. Tapi sebenarnya konnichiwa juga bisa dipakai sebagai halo gitu. Oke. Jadi misalnya jangan heran kalau misalnya ini masih pagi nih atau malam. Terus tiba-tiba ada yang misalnya ada yang nyapa konnichiwa gitu. Maksudnya konnichiwa itu sebagai halo gitu. Tapi bukan halo telepon ya. Kalau halo telepon tuh beda lagi bahasanya. Jadi konnichiwa tuh bisa diartikan kalau kayak misalnya kita mau perkenalan jikosokai gitu kan. Misalnya ini waktunya pagi nih. Biasanya kadang bukan ohayo gozaimasu tapi minasan konnichiwa gitu. Nah, konnichiwa-nya itu bukan selamat siang artinya, tapi adalah halo gitu. Paling itu sih kalau misalnya untuk yang lain kan ya pasti udah pada ngerti lah ya. Ohayo, konbanwa, oyasumi nasai gitu sih. Oke. Betul sekali nih apa yang dikatakan sama si Sensei Pais ya. Dari Sensei Pais ini bilang memang kalau konnichiwa itu sebetulnya banyak artinya dan mostly bisa digunakan sebagai salam tadi atau halo. Jadi kalau misalnya lo ketemu sama tetangga gitu, misalnya gue nih ketemu Pak Yayat, konnichiwa gitu kan. Jadi kalau misalnya sama tuh nggak selamat pagi, nggak ohayo gozaimasu, nggak konnichiwa gitu. Kadang-kadang gitu ya. Nah jadi ini bisa konnichiwa ini bisa sebagai kata sapaan, halo. Nah konbanwa itu ya konbanwa kalau udah malam. Oyasumi nasai ini sebetulnya bisa banyak arti, nggak cuma selamat tidur doang. Kenapa juga di sini gue bilang selamat istirahat? Karena kalau misalnya kayak gue dulu kalau pas zaman gue kuliah, misalnya gue lagi di klub, terus habis latihan sesuatu, terus tiba-tiba capek gitu kan ya, terus dia bilang gue istirahat dulu ya, gue ngomongnya ya oyasumi gitu ya, bukan berarti dia tidur ya, udah istirahat aja oyasumi. Iya, istirahat bisa gitu. Nah jadi istirahat bisa. Ohayo gozaimasu, ohayo. Nah ohayo gozaimasu ini juga punya banyak arti dan mungkin dalam pemakaiannya ya buat teman-teman sekalian ya, pemakaiannya ini juga punya banyak variasi. Nah variasi yang paling aneh yang hanya gue alamin waktu gue di Jepang adalah gue ketemu teman gue udah sore nih,
Udah sore. Tapi dia nyapa gue Ohayo gozaimasu. Ohayo. Nah, artinya sebetulnya bukan masalah waktu lagi, artinya dia nyapa itu gua Ohayo, tapi ini gua rasa cuma berlaku buat di Tokyo aja ya. Gua nggak tahu di daerah lain gitu ya. Nah, dia nyapa gua dengan sebutan Ohayo, oh Rizky Ohayo gitu. Nah, artinya itu adalah momen dimana pertama kali dia ngeliat gua atau gua ngeliat dia. Jadi misalnya di hari Senin, misalnya di hari Senin gue ketemu dia dari pagi nih, terus di hari Selasa, let's say, gue baru ketemu dia sore nih, gue baru ketemu dia pertama kali sore. Nah biasanya dia nyapa gue tuh dengan Ohayo, oh Rizky Ohayo, gitu. Artinya selamat pagi. Apalagi ini digunakan, sebetulnya ini juga spesifik digunakan kalau lo tuh berada di dalam satu grup. Misalnya lo ada di dalam satu divisi pekerjaan, atau lo berada di dalam satu klub yang sama, jadi ini bisa dibilangnya Ohayo gitu. Kalau malam jadi Rizka nggak Om? Apa tuh? Oke, nah jadi gitu ya kurang lebih ya. Oh iya, tapi kalau misalnya kalian kerja misal di perusahaan Jepang, terus kalian kesiangan nih datang, terus tiba-tiba ada orang Jepang nyapa Ohayo gozaimasu, itu bukan nyapa, itu nyindir. Iya, itu betul sekali ya. Kalau itu nyindir. Itu nyindir ya. Kalau itu jelas nyindir ya. Oke, nah terus kalau tadi sih balik lagi ke Wargreymon yang Zazas gitu ya. Zazas. Ya, Zazas. Jadi itu kalau itu juga lagi-lagi itu juga cuma berlaku rata-rata buat di Tokyo. Contoh Ohayo gozaimasu gitu ya. Ohayo gozaimasu karena panjang. Dan orang Jepang itu ada yang ngomongnya cepat, jadi ngomongnya Ohayo gozaimasu gitu. Jadi bisa aja gitu, cuma gini doang nih. Ini ya Ohayo yang gue ganti. Jadi gini. Ini yang nanti bakal lo denger, Ohayo gozaimasu. Iya, kadang orang Jepang karena saking cepetnya ada ngomong, ya jadi nggak jelas gitu. Bahkan bisa juga ya kayak misalnya gue pernah denger juga mungkin di anime gitu kan, mereka ketika nyapa di saking singkatnya gitu itu cuma os doang, os ya, os itu ya, os itu os gitu. Oi gitu. Kalau di situ kayak oi. Oh iya. Oh ya Zaz. Jadi gini ya, Ohayo Zaz. Jadi ini kurang lebih gitu ya Wargreymon ini buat Wargreymon. Ada lagi sebetulnya ini udah ya, ini bisa gua hapus ya karena nanti lo bisa nonton VOD-nya ya. Lo bisa nonton VOD-nya juga, rekaman ulangnya. Jadi ada lagi yang orang ini tuh ini nih, arigato gozaimasu. Ya. Arigato gozaimasu. Nah, ini kan lo udah ngerti ya artinya thank you ya, terima kasih. Nah, ini juga apa namanya terlalu panjang. Jadi kalau lo dengar orang Jepang yang tadi mungkin bilangnya si Wargreymon ya, ini arigato gozaimasu, ini bisa berubah menjadi, ini kan panjang nih, arigato gozaimasu ya. Ini bacanya. Azas. Iya, bahasa slangnya itu azas. Nah, jadi kurang lebih gitu ya. Atau domo, ini dibilang si Fraizo bilang domo juga bisa, domo bisa. Domo tuh kayak thanks gitu, domo, makasih. Iya. Kan kalau misalnya secara lengkapnya kan domo arigato gozaimasu bisa kalau emang yang sopan ya, yang sopan domo arigato gozaimasu bisa. Gitu. Tadi Babai nanya Bang. Apa tuh? Bedanya sacho, socho, sencho, tencho, taicho, incho, kaicho, bucho apa? Wah, apa aja.
Gua Tanco nggak ada, kalau- tanco. Ya ini beda sih. Ini literally sebetulnya ya buat Baba ya. Literally ini lo bisa cari di kamus atau di Google Translate sih. Ini bisa lo temuin dengan gampang. Sacho itu udah jelas direktur Sacho. Socho itu kepala bagian deh kayaknya. Atau apa ya nyebutnya? Kepala divisi atau ya kalau kepala divisi itu ada di beda ya. Buco. Uco ya. Buco kepala divisi ya. Tenco itu store master ya. Jadi kalau lo Ya, ke pemilik toko. Taicho itu kapten, Taicho. Inco itu adalah ketua kelas atau perwakilan kelas. Kaicho itu ke perusahaan. Direktur utama biasanya. Kaicho itu direktur utama. Jadi kurang lebih itu lo bisa cari di lo bisa cari di Google Translate itu dengan gampang. Sebenarnya apa yang itu tuh intinya sama-sama atasan sebenarnya, cuma beda aja dia tuh atasannya tuh apa, apakah direktur kah atau misalnya kayak tadi manajer toko kah atau apa segala macam. Pokoknya intinya atasan lah sebenarnya ya. Betul. Ada lagi nanti ada lo yang nemuin lagi Kakarico gitu dan lain-lain banyak deh. Konco mah temen ya, Konco ya. Oke, jadi kurang lebih gitu ya. Nah, apalagi ya yang perlu, yang biasanya sering muncul di drama-drama ya. Tadi Sapan udah. Ada lagi nggak yang mau ditanyain yang mungkin teman-teman sering dengar gitu ya, mungkin sering dengar dan belum tahu artinya atau lo sering dengar tapi entah kenapa pemakaiannya tuh katanya selalu berbeda di tempat yang berbeda pula. Apa ya? Apa? Ada sih sebenarnya. Coba gue sendiri juga bingung. Apa kayak kata yabai. Yabai, oke. Yabai kan sebenarnya secara harfiah gitu diartikan sebagai bahaya gitu. Oke. Tapi ya kadang ibaratnya kalau yabai di Jepang itu sama aja kayak anjir di Indonesia. Artinya tuh bisa banyak tergantung kondisinya. Oke. Yabai. Anjir. Iya kayak Bisa. Iya ibaratnya kayak anjir di Indonesia kayak mau kondisi senang, mau kondisi susah, mau kondisi sedih itu kan kadang kita ngomong anjir. Nah di Jepang juga kurang lebih ada juga yabai gitu. Yabai, kakui itu juga sering tuh ya. Iya. Wah, apa misalnya makanan enak, kore yabai gitu kan. Padahal kan yabai sebenarnya bahaya tapi karena saking enaknya tuh dia ini yabai gitu. Kan beda, maksudnya banyak arti jadinya. Padahal kalau kita belajar kayak misalnya gue belajar di kuliahan dulu, yabai itu diartikannya ya bahaya gitu. Betul. Gitu ya. Nah jadi yabai ini juga orang sering nyebutnya cuma gini doang. Yabe ini yabai aruk bukan dong. Itu babai. Yabe. Nah ini juga bisa juga nih katanya Rizal Akbar Syah. Buset juga bisa ya, buset. Bisa. Yabe gitu. Nah jadi yabe ini juga biasanya aksennya Tokyo sih. Gitu. Sering dengar Jerome ngomong yabai ya. Nah iya itu. Jadi artinya tuh banyak banget gitu ya. Banyak. Ketika lo lagi senang juga bisa. Oh yabai gitu kan. Makanya ada, gue pernah lihat ada yang kayak bikin meme gitu kalau yabai Jepang tuh ibarat anjir di Indonesia, bisa dipakai dalam semua kondisi gitu. Betul. Nah ini jadi lo bisa pakai kata ini sebetulnya untuk banyak arti gitu ya, dan sebetulnya ini kalimatnya ekspresif ya. Ekspresif gitu. Jadi kalau nanti misalnya lo contoh ya, misalnya lo ditraktir makan sama teman lo, jadi untuk menghibur misalnya gimana makanannya enak, oishi desu, tapi bisa juga yabe oishi juga bisa gitu. Ada lagi nih katanya arienai. Nah gimana tuh Pak Is? Arienai tuh gak bisa dipercaya kalau nggak salah ya, apa sih, gue agak lupa deh arienai. Kayak
apa sih kayak ya gue sering denger sih. Apalagi kalau misalnya lu pada nonton anime Black Clover kan si Yuno tuh sering banget bilang Ariana ya kan ke si Asta. Gue jadi sering denger, cuma maksudnya secara arti ya Ariana apa itu apa ya? Ariana itu bisa dibilang nggak mungkin, bisa juga Ariana. Tidak mungkin ya, tidak mungkin. Tidak masuk akal. Masuk akal. Oh iya. Nah, jadi yang paling common artinya tuh ini nggak mungkin atau tidak masuk akal. Ariana. Misalnya lo bilang misalnya apa ya? Misalnya oh iya. Misalnya Mustahil kayak bisa. Nah, mustahil, betul mustahil. Misalnya kayak si Rizky kemarin ikutan kerja bakti, Ariana. Nah, itu bisa tuh. itu bisa dipakai tuh. Itu bisa dipakai. Bisa. Nah, ini bisa dipakai nih ya. Apalagi ya? Uso tuh katanya Naldi ya. Uso juga sering tuh. Uso, oke, Uso. Gua ada ini beberapa kata ya, Uso. Ini ya Uso. Terus ada lagi Uso. Waduh, pakai kanji. Terus ada lagi Uso. Ya gini lah ya, pokoknya kaman ini ya. Sebentar. Ini bisa diartikan sebagai Uso atau Uso. Ini artinya yang pertama itu bohong. Bisa yang kedua bisa artinya yang benar loh. Bisa juga atau apa ya? Bisa sih gitu. Nah, jadi kalau Uso itu biasa Uso tuh apa namanya, simpelnya bohong ya. Simpelnya adalah bohong. Tapi kalau lo sering sering dengar di drama atau di anime dia bilang Uso di show, atau misalnya kalau misalnya Uso di show, misalnya bilang Uso di show kan bisa aja artinya ya bohong kan, nggak mungkin lah gitu loh. Misalnya kayak misalnya yang bener lo masa sih gitu. Ya betul. Yang bener lo masa sih, misalnya kayak kemarin Rizky ikutan kerja bakti, Uso di show gitu. Kayak gitu juga bisa. Bohong kan lo gitu. Ya, Uso. Nah, kayak gitu tuh. Nah, itu sifatnya kayak gitu. Jadi ini juga salah satu kalimat ekspresif ya. Nggak mungkin, nah betul, nggak mungkin itu juga bisa. Nggak mungkin. Gue sering digituin makanya sering gelut gitu ya. Ya Allah. Nah, jadi ini adalah kalimat ekspresif yang kurang lebih sama Ariana, sama kayak Yabai juga gitu ya. Jadi orang bisa nyebutnya Yabe. Apa namanya, Yabai jadi Yabe, Ariana jadi ya Ariana, terus Uso ya jadi banyak lah ya, Uso di show, apalagi campuran itu banyak. Nah, tapi kurang lebih artinya itu sama gitu. Nah, dan ini kalimat-kalimat ekspresif kayak gitu tuh biasanya sering keluar itu kalau di anime, biasanya sering banget keluar biasanya, sering keluar gitu. Oke. Nah, jadi ini kalimat-kalimat sederhana, mungkin kalimat-kalimat ekspresif yang mungkin bakal sering lo temui. Dan mungkin sekarang kalau lo sekarang mulai mulai dengarkan lagi gitu ya, mungkin lo akan ngerti artinya gitu sekarang ya. Lo akan ngerti sekarang artinya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Maji deh. Ini juga bisa nih. Maji. Iya, maji deh. Maji deh. Singkatnya maji gitu. Maji deh. Atau maji.
Maji, Maji. Tapi kayaknya nggak tahu ya, gua maksudnya nonton anime sekarang kayaknya agak jarang sih, udah agak jarang kayaknya mendengar kata Maji, Maji. Cuma emang dulu emang sering sih ya. Lumayan termasuk sering Beneran. kata Maji itu. Beneran. Maji. Nah, Beneran. Ya artinya ya kurang lebih ya mirip-mirip sih. nah Maji jadi deska. Nah jadi kurang lebih gitu. Nah jadi kalau lo misalnya kalau lo bahasa Jepang tuh gampangnya gini, misalnya kayak mau ini kan kata-katanya kata-kata informal ya, kata-kata sehari-hari gitu ya. Nah ini bisa nih hontoni. Nah ini hontoni juga gue masukin dari sini karena artinya sebetulnya sama ya. Honto nih serius loh. Hontoni. Ya artinya sama sih Hontoni. Artinya sama ya. Jadi ini artinya sama. Maji deh, maji, hontoni, uso. Sebetulnya lo bisa tergantung ekspresinya sih. Misalnya kayak lo menanggapi kalimat sesuatu tuh bisa kayak uso bisa atau maji deh juga bisa. Terus lo bilang arienai juga bisa. Iya, apa itu ketika lu mengekspresikan ketidakpercayaan lu. Dan Maji sendiri emang ada beberapa variasinya lagi, kayak tadi gue lihat siapa ya, Om Jin sama foto apa siapa tadi ya, ada yang bilang Maji deska atau Maji kayo. Nah itu juga sama aja gitu. Itu cuma variasi aja. Ya, bikin malu-maluin aja. Anjir buset. Gitu ya. Nah jadi kurang lebih ini yang kata-kata yang sering ini udah selesai. Gua akan coba hapus lagi ya. Gua akan coba hapus lagi. Jadi nanti kalau kalian yang butuh nyatet, mungkin kalian bisa lihat video VOD ulangnya lagi gitu ya. Oke. Bohong yang bener lo. Iya. Ini dari Pramuria, gue sering dengar Ochinpo itu artinya apa bang? Gue yakin lo pasti tahu, tidak perlu nanya. Terima kasih. Ya. Oke. Sangat berbahaya. Gue yakin lo pasti tahu. Oke, nah jadi apa lagi yang perlu di? Jangan. Lagi ya. Apalagi yang sering di aduh. Yang kita sering dengar lagi di drama itu misalnya apa lagi ya? Anjir gue kalau suruh ngajak gue kayak ini suka gini. Oke, sekarang kata-kata umpatan ya. Misal ada baka. Aho. Baka. Ini aho. Sama sih artinya baka aho ya. Ini sama ya. Aho. Baka Artinya bodoh. Aho. Ini artinya bodoh atau goblok juga bisa nih. Iya. Nah gitu. Nah jadi ini kata-kata umpatan yang bakal paling lo sering dengar juga, either itu di drama ataupun di anime ya. Jadi ini sebetulnya cuma beda logat, yang satu kansai, aho itu kansai. Aho itu kansai. Jadi kalau baka itu common lah bahasa Jepang ya. Ya jadi itu common. Yang normalnya baka, cuma kalau di kansai beng atau dialek kansai aho. Aho. Gitu. Ini Babai keseringan nonton anime yang ceweknya tsundere. Iya. Nobaka hentai urusai moshirana. Bye. Ternyata Babai wibu ya. Baiklah. Wibu akut Babai ya. Pecinta Mbak tsundere. Sebetulnya kalau baka sama aho ini variasinya juga sebetulnya cukup ya cuma ini doang sih.
apa namanya bakal pokoknya kalau ada kata-kata baka tuh berarti katanya kata-kata umpatan untuk sifatnya menghina ya. Jadi kalau misalnya lo nanti kerja di perusahaan Jepang kayak Fraize misalnya kayak dibilang ulang aho ya. Goblok lo ya. Nah, itu berarti kata-kata umpatan terhadap lo. Jadi lo jangan senyum-senyum kalau digituin. Ya. Iya. Itu lo dikata-katain. Itu lo dikata-katain berarti. Ya, jangan senyum-senyum. Lo katain balik pakai bahasa Indonesia goblok lo anjing. Oh, kata Fraize di tempat gue seringnya aho soalnya. Oh iya. Jelas. Ayo soalnya Aho itu Osaka Kansai ya. Kakak kan Gitu. saya. Gitu. Jadi lo kalau misalnya lo ke Jepang lo traveling dari Tokyo ke Kansai ke Osaka gitu bakal banyak cultural differences walaupun jarak Tokyo dan Osaka tuh deket ya. Jadi contoh kayak misalnya lift nih. Lift itu kalau di Tokyo itu kalau orang yang nggak jalan itu ada di sebelah kiri. Kalau lift lagi elevator. Elevator. Kalau elevator di Jepang, kalau di Tokyo itu orang kalau misalnya nggak pengen cepat-cepat nggak buru-buru itu berhentinya di sebelah kiri. Berdirinya kiri biar yang kanan yang jalan. Yang kanan yang jalan. Tapi kalau di Osaka sebaliknya, yang berhenti di kanan, di Kansai. Yang berhenti di kanan, yang di kiri buat orang yang lari, yang jalan terus. Yang lari ya. Gitu. Eskalator om, elevator sama shift itu sama iya betul itu dia. Eskalator ya. Betul. Kereta. Pengertian orang Indonya kocak om, katanya Aho lebih sopan padahal sama baik. Aho itu udah paling kasar, Justru paling iya. Maksudnya kalau misalnya kita lihat di anime kan kadang kalau ya kayak yang tadi gue bilang cewek-cewek tsundere gitu kan suka ngomong baka atau baka tuh agak lebih apa ya ibaratnya halus, jadi kata halus. Kasar Aho gitu. Baka tuh masih bisa umpatan tapi bisa bercanda gitu. Kalau baka, tapi kalau Aho tuh kayaknya ya udah dendam kesumat aja lu dia katain Aho tuh gitu. Orang ngomong Aho tuh kayaknya udah dendam kesumat aja gitu. Ini kata Pramudia, gue di Taiwan berhentinya yang berhenti di kanan bang. Rata-rata sih gitu ya. Gue nggak tahu kenapa ya. Gue juga bingung tuh. Kenapa bahkan di Jepang sendiri tuh beda budayanya. Padahal gue juga bingung. Kenapa ada kanan dan kiri? Kansai itu kayak agak beda sendiri ya. Gitu. Lucu sih. Lucu iya. Oke. Nah jadi itu ya. Jadi ini kalimat umpatan. Yang kalau misalnya lo mau sama teman sekerja lo mau apa namanya mau lo kata-katain juga, nah pakai kata ini boleh ya. Aho ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Bonjour tuh. Ada nggak di bahasa Jepang arti awalnya menghina tapi kalau ditambahin di kalimat maka maknanya jadi berbeda. Misal di Indo ada gila, kalau dimasukin ke kalimat bisa jadi maknanya yang berbeda. Ya mungkin salah satu contohnya baka sih ya. Kayak misalnya baka janai gitu kan. Itu sebenarnya dia meledek tapi meledeknya bukan maksudnya menghina, cuma menghinanya bukan yang separah itu gitu. Kalau yang gua rasa ya. Ada. Ini sering dipakai banget. Orang nyebut temen gue ada yang nyebut gini, baka tensai. Jadi ini contoh ya, gua kasih contoh nih. Contoh kalimatnya gini. Ada bilang baka tensai. Baka tensai. Jadi ini tuh ada dua kata ya. Baka sebentar gue pakai ini baka dan tensai. Nah, jadi baka tensai. Baka itu kan artinya kan goblok. Tapi tensai itu artinya genius. Tensai itu artinya ya. Ini baka tensai. Nah, ini sering diucapin kalau lo ingin mengekspresikan ini jadi artinya positif. Ini artinya jadi positif. Nah, baka tensai itu artinya pinter banget. Maksudnya orang jadi kayak misalnya contoh misalnya jadi misalnya denger, ya. Jadi misalnya kayak misalnya Bonjour nggak pinter-pinter amat, terus lihat Wargreymon yang anjir pinter banget gitu ya. Nah bilang wah anjir. Iya. Kono itu baka tensai da yo. Iya, saking pinternya jadi baka tensai gitu. Iya. Saking pinternya. Nah benar nih kata Om Jin sama kayak genius gila, betul kayak genius gila gitu. Genius gila. Jadi itu tadi nanti lanjut Bang. Jadi kurang lebih gitu. Jadi kalau tadi si Bonjour nanya ada nggak yang kalau disambungin jadinya artinya positif? Ya ini dia.
Bakat Tensai. Bakat Tensai. Nah, pernah dengar. Hmm. Tadi Fraize itu nanya perbedaan Kimi Anata, kan artinya sama-sama kamu. Sebenarnya lebih kepada penggunaan sih ya. Kalau Anata tuh biasanya ya bahasa sopan gitu kan. Kayak misalnya gua baru ketemu Bang Rizky misalnya, perkenalan. Misalnya terus ya biasanya pakainya Watashi Anata gitu. Anata apa Watashi wa bla 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 des misalnya. Anata no namae wa biasanya itu yang kalimat sopan sebenarnya Watashi Anata. Artinya Watashi saya, Anata kamu. Nah, kalau misalnya Kimi itu dia lebih ke bahasa biasa gitu. Kayak misalnya gua ngobrol sama yang sepantaran lah gitu dan udah deket gitu ya. Biasanya bisa pakai Kimi, Boku Kimi atau Ore Omae gitu kan kalau cowok. Sebenarnya ini kalau misalnya kayak Watashi Anata, Boku Kimi, Ore Omae itu lebih ke bagaimana penggunaannya aja. Tapi kalau secara artis sama ibaratnya kayak Watashi Anata tuh saya Anda, Boku Kimi kayak aku kamu, Ore Omae gua elu gitu. Nah, yang gue pahami ya. Walaupun Anata ada juga kalau misalnya dipakai kayak istri manggil sayang ke suaminya gitu kan. Nah, itu bisa Anata, betul. Bisa Anata. Nah, ini buat ini ya, biar kalian juga ngerti ya. Jadi ada bakat Tensai. Ini dua kalimat yang saling berlawanan sebetulnya, tapi kalau dijadiin satu jadinya kalimatnya positif bukan negatif. Positif. Saking pinternya udah ibaratnya udah di atas jenius gitu. Bakat Tensai. Kalau Kimi Hime artinya apa? Kimi itu kamu, Hime itu putri. Kamu putri gitu. Betul. Oke, nah jadi itu ya benar-benar Doitsu, Koitsu, Aitsu artinya sama Doitsu apa sama Doitsu, Soitsu, Aitsu. Apa ya? Aduh. Gini. Doitsu, oh iya. Silakan Bang. Oke. Ini jadi pelajaran basic banget bahasa Jepang. Coba slow dulu Isa, gue udah lupa nih kalau masalah kayak gini. Sebentar ya, ini request, jadi karena ada request, oke, ini gue akan coba. Pertama adalah Aitsu dulu. Gue nggak hafal. Aitsu, Soitsu, Doitsu. Oke, jadi sebentar ya guys, tenang. Doitsu itu Jerman artinya skill. Soitsu. Koitsu, bisa Koitsu, Aitsu, Soitsu, Doitsu. Oh iya. Ada lagi Koitsu ya sebentar. Koitsu ya. Gue tambahin di sini deh. Alah, masih di sini. Cuma gue jujur aja yang sering denger sebenarnya Aitsu sih. Koitsu. Aitsu lebih kayak mirip Anohito gitu, orang itu tapi yang nggak ada di percakapan. Kayak misalnya gue lagi ngobrol, gue sama Bang Rizky nih misalnya ngomongin Yusrilnya kan nggak ada. Nah itu biasanya bisa kayak sebagai Aitsu atau Anohito gitu. Nah betul, jadi ini sebetulnya kata penunjuk ya guys ya. Buat kalian yang belum paham, ini kalau kalian sering dengar mungkin di drama atau di drama atau di anime, lo dengar ada Aitsu, Koitsu, Soitsu, Doitsu. Nah itu sebetulnya kata petunjuk untuk orang, ya. Kata petunjuk untuk orang. Lo mau tau nggak artinya apa? Ini artinya dia. Ini artinya dia. Orang ini. Ini siapa? Salah nih. Orang yang mana? Iya. Nah ini buat Famitsu ya. Alpi Angga mendingan ikutan ngajar Alpi Angga. Gimana Alpi Angga? Ilmu lo juga harusnya bisa dibagi juga Alpi Angga nih.
Nah, jadi Aitsu. Nah, jadi Aitsu ini apa namanya? Kalau misalnya pertama Aitsu sama Doitsu sama Soitsu itu kenapa sama-sama dia? Sama-sama dia. Jadi Aitsu itu adalah ketika lo menunjuk orang. Jadi misalnya gue bicara sama Pais. Gue nunjuk Om Jin. Jangan deh, yang gua tunjuk siapa ya, misalnya Teguh, misalnya gue tunjuk Teguh. Nah, gua ngomong ke Pais, Teguh itu adalah Aitsu. Karena bisa menjadi dua hal. Yang pertama adalah gua kenal sama orangnya, tapi si Pais nggak kenal. Itu situasi pertama. Ya, jadi gua kenal, Pais nggak kenal, gue nyebut si Teguh, itu Aitsu. Atau si Teguh ini berada dalam lokasi yang jauh dari gue sama si Pais. Gue nyebutnya Aitsu. Ya. Yeah. Nah, Soitsu itu bisa jadi dua hal. Yang pertama adalah gua sama Pais kenal dengan Teguh. Gua sama Pais dua-duanya memanggil Teguh itu adalah dengan Soitsu. Atau si Teguh ini berada di dekat gua sama Pais ketika gua sama Pais lagi ngobrol. Gua atau Pais nyebut dia Soitsu. Gitu kurang lebih ya. Semoga ngerti ya guys. Iya. Susah ini Deketnya soalnya. tuh, iya agak susah soalnya. Deketnya itu ibaratnya gue sama Bang Rizky bisa ngeliat gitu orang. Posisinya nggak terlalu jauh tapi juga nggak deket banget gitu misalnya. Tapi kalau Aitsu itu ya benar-benar misalnya orangnya tuh ibaratnya jauh atau nggak kelihatan gitu misalnya. Oke, paham. Oke, no, siap, thank you. Alpiangga, antara aneh agak suruh aja guru matematika ya, Alpiangga ya. Rumusnya sama untuk Ano dan Sono, betul sekali. Ano, Iya, Sono, sama. Ano, Sono, Are, Kono, Kore, sama Sore, sama. Iya, rumusnya sama. Yang dekat, yang agak jauh tapi bisa terlihat, sama yang jauh dan tidak terlihat gitu misalnya. Are, Sore, Are, apa? Kore, Sore, Are gitu-gitu. Iya, rumusnya sama sebenarnya. Betul. Nah, jadi itu ya guys ya. Nah, mungkin ini apa namanya? Nah, mungkin kita mau habis ini kita mau coba ini sama sih sebetulnya dalam Are, Kore, Sore itu sama. Di Jepang ini rumus yang kayak gini tuh ada cukup banyak kayak gitu ya. Jadi kalian langsung akan familiar deh. Kalau misalnya ada bilang Are, itu beda deh. Kalau itu Are itu tanda tanya. Ada Are, beda dong. Are, Sore, Are, Kore, Dore. Sore, Are. Kore, Sore, Are, Dore. Nah, ya. Dore. Iya. Itu sama. Kayak terus Soko, Asoko. Iya. Kalau yang deketnya apa ya? Koko. Doko kan di mananya? Koko. Oh ya Koko. Koko, Soko, Asoko, Doko. Itu untuk tempat. Istilahnya tuh kata Makoto, Soko Ado. Ya, terima kasih Makoto ya. Iya, istilahnya ya Soko Ado. Istilah Soko Ado ya. Luar biasa, lebih teknikal lagi dia sama Makoto disebut istilahnya ya. Iya. Cuma orang-orang cuma semester 1. Iya. Orang-orang yang belajar bahasa Jepang doang tuh yang tahu istilah itu tuh ya. Iya, Soko Ado. Agak ribet ya? Agak ribet. Agak ribet. Tapi kalau lo udah ribet. mulai hafal formulanya harusnya sih akan menjadi lebih mudah ya seterusnya ya. Kalau lo udah hafal dengan formula itu gitu ya. Iya, mada des. Ya apa lagi? Ayo apa lagi guys? Ada lagi kah? Kayaknya hal kayak gini nggak khusus di bahasa Jepang doang, jadi saya bisa paham. Oh iya ya, di bahasa Inggris juga sama, di Korea juga sama setahu gue ya. Di Korea juga menetapkan formulasi yang sama untuk kata tunjuk. Cara minta maaf. Minta maaf. Oh iya, cara minta maaf juga oke juga ya. Oke. Cara minta maaf yang lo tahu apa aja, Pais?
minta maaf ya. Hmm. Kalau yang sopannya kan sumimasen. Oke, gue tulisin. Terus kalau variasi Sumimasen. singkatan suman gitu. Sumimasen atau suman, sumanakata, suman. Deshita sumimasen. Sumimasen desta. Terus Terus juga gomenasai. suma. Nih biar orang juga dengar, tahu ya. Terus ada lagi Ada gomenasai. Terus sumimasen desta, domo. Gomenasai, gomen. Ada juga domo sumimasen desta. Oh ini Sitsure Sitsure shimasu. Sitsure desga. Sitsure shimasu apa lagi ya? Atau Sitsure juga bisa doang Sitsure ini. Sitsure. Atau Sitsure. Sumanai ya, sumanai juga salah satu bentuk variasinya sumimasen. Bener nih kata Makoto nih. Ini satu lagi bener nih. Suimasen. Suimasen. Betul sekali. Suimasen. Oke. Ini akan gua coba ini ya kata-katanya ya. Ini pertama adalah sumimasen deshita. Suman suimasen. Nah. Ini ya. Terus ini ada gomen nasai. Iya satu lagi. Warui juga bisa ya. Warui. Iya bisa juga. Iya, warui. Sitsurei shimasu. Sitsurei. Masih mod nggak sih tulisannya ya? Gue sini dulu deh sebentar deh ya. Sini dulu deh ya. Nih, ini yang paling common dulu ya. Ini sama-sama minta maaf semuanya guys ya buat teman-teman di sini. Ini juga semua kata-kata ini pasti gini aja nih biar muat ya sebentar ya. Waduh. Gitu. Oke. Nah, semua kata-kata ini ya baik itu dari sumimasen desta, suman, suimasen, gomenasai, gomen, sitsure shimasu, sitsure, terus ada warui, itu semuanya kata-kata yang sifatnya permisif. Minta maaf. Gitu. Nah, jadi sumimasen itu lebih sopan gak sih istilahnya? Lo diajarin pertama itu sumimasen itu lebih sopan apa enggak ya? Waktu itu. Iya. Sumimasen itu lebih sopan. Kalau misalnya gomen kayak lebih ke kayak agak kalimat biasa gitu. Tapi kalau misalnya sumimasen lebih sopan. Atau kalau mau yang lebih sopannya lagi, moshiwake gozaimasen. Oh iya, moshiwake gozaimasen. Wah, tapi itu jarang. Biasanya itu di perusahaan. Ini salah satu contoh yang bagus nih ya. Moshiwake gozaimasen. Moshiwake. Nah, ini nggak apa-apa deh gue tulis kanjinya aja biar cepet ya. Moshiwake gozaimasen. Moshiwake gozaimasen. Cuma itu biasanya lebih ke apa sih itu istilahnya sih? Gue lupa. Pokoknya lebih benar-benar minta maaf tuh kayak yang sangat sopan gitu. Kayak misalnya kita kerja di perusahaan atau kita misalnya kita sebagai pelayan restoran, kita berbuat salah kepada pelanggan gitu kan. Saya minta maafnya moshiwake gozaimasen gitu. Sangat meminta maaf gitu. Oke. Ini katanya moshiwake arimasen. Oh iya benar juga moshiwake arimasen. Bisa ya. Moshiwake gozaimasen atau moshiwake arimasen. Akhirnya gue ngerti kenapa belajar bahasa Jepang itu susah ya.
udah banyak variasi, banyak kata-kata yang kalau diartiin ke bahasa Indonesia sama tapi penggunaannya beda tergantung nuansa. Oke, nah jadi ini gua ajarin yang ini dulu ya. Oke, jadi ada Moshiwake Gozaimasen, ada Moshiwake Arimasen. Ini yang ibaratnya kalau di kromo tuh kromo inggil nih, kalau di bahasa Jawa nih ya. Kromonya tuh udah kromo inggil, udah yang paling sopan, yang paling halus ya. Kata-kata permisif atau minta maaf yang paling sopan, yang paling halus. Moshiwake Gozaimasen, Moshiwake Arimasen, dan biasanya ngucapinnya sambil nunduk-nunduk. Ya. Iya. Ini ngucapinnya biasanya sambil nunduknya 90 derajat nih. Ya, ini kita ngomongin nunduk 90 derajat nih, guys. Ya. Jadi kita nunduk yang kayak ruku sholat. Nah, itu tuh. Ya. Ya. Ini kayak ruku. Nah, jadi bahasa Jepang itu memang tingkatan bahasa Jepang itu kayak bahasa Jawa kromo gitu. Jadi ada tingkatannya masing-masing. Nah, jadi kayak Moshiwake Gozaimasen, Moshiwake Arimasen itu paling sopan. Jadi kalau misalnya lo minta maaf ke customer di apapun, misalnya lo di restoran atau lo kerja sama orang gitu ya, itu Moshiwake Gozaimasen itu adalah, atau kalau atasan lo juga kalau lo ngelakuin kegoblokan gitu ya, itu biasanya minta maafnya adalah Moshiwake Gozaimasen. Moshiwake Gozaimasen atau Arimasen. Ya, di bawahnya adalah Sumimasen deshita nih, sorry nih. Sumimasen deshita atau suman atau sumimasen. Nah, jadi Sumimasen deshita ini yang paling sopan. Suman itu sama sumimasen itu jauh lebih casual, jauh lebih pokoknya jauh lebih santai. Auranya tuh jauh lebih santai. Tapi sumimasen deshita atau sumimasen deshita itu masih agak sedikit sopan. Jadi kalau kita ngomongin 90 derajat, ini kita ngomongin 80 derajat nih. Ya, ibaratnya kalau gue pertama belajar bahasa Jepang pun ketika kita meminta maaf ya diajarin yang bahasa umumnya sumimasen gitu. Karena ibaratnya kayak misalnya gue nggak kenal Bang Rizky gitu, gue terus misalnya melakukan salah atau misalnya nabrak atau apa, biasanya sumimasen gitu. Itu sopan gitu. Nah, gomenasai juga sama, shitsureishimasu. Gomenasai juga sama sumimasen deshita. Sebetulnya gomenasai juga sama sopan. Jadi ketika lo ngomong gomenasai itu bukan berarti nggak sopan juga, tapi tetap aja sopan. Nah, gomen itu lebih sopan. Gomen lebih itu casual. Lebih casualnya. Gomen lebih casual, iya. Lebih casualnya. Nah, jadi kurang lebih gitu. Nah, shitsureishimasu ini juga sama. Shitsureishimasu ini lebih ke arah apa ya? Kayak permisi gitu ya, misalnya permisi gitu ya. Misalnya kita kayak nggak sopan gitu, misalnya mau melakukan hal yang dianggap nggak sopan, kita ngomong shitsureishimasu dulu. Iya, misalnya contoh shitsure gitu. Misalnya contoh nih, lo lagi kerja di kantor, tiba-tiba lo kentut, emprut gitu kan ya. Lalu lo ngomong shitsure tuh, shitsureishimasu. Cet, onarashimasu. Gitu ya. Nah, itu biasanya gitu. Nah, itu shitsureishimasu juga tuh ngomongnya. Misalnya lo lagi meeting. Nah, ini punten untuk masuk ruangan juga bisa pakai shitsure, atau keluar ruangan. Itu juga shitsure. Jadi misalnya lo lagi meeting, terima telepon, itu lo biasanya shitsureishimasu, mau ngangkat telepon dulu. Itu ngomongnya shitsureishimasu. Kita mau masuk ke ruangan shitsureishimasu, ketika kita mau keluar ruangan juga shitsureishimasu gitu. Permisi gitu. Betul. Nah, ini Ana Yusril benar nih. Sepurane, ngapuro, ngapunten, nyuwun sewu, nah kurang lebih sama tuh. Tingkatannya begitu ya. Tingkatannya begitu. Kalau waru itu lebih casual banget. Jadi waru kata itu biasanya itu diucapin ke teman yang memang udah agak deket ya, Yeah. Jadi kalau lo emang udah deket banget, lo udah kenal banget sama orangnya, lah itu juga bisa kayak gitu. Warwi, dan itu emang kayak misalnya emang kita salah gitu. Jelas kita salah juga. Biasanya udah dekat warwi atau waru kata. Oke. Atau biasanya bahkan digabungkan gomen waru kata. Iya, gomen waru kata, ya bisa juga. Oke, nah ini adalah kalimat-kalimat kata atau kata-kata permisif yang bakal lo sering dengar juga di drama ataupun anime. Gue yakin 100% kata-kata ini pasti kepake. Gitu ya. Jadi kurang lebih gitu. Nah, ini paling ada tambahan dikit sih. Soal sumimasen deshita, kayak misalnya kita misalnya nih gue menjatuhkan payung misalnya, terus ada orang yang mengambilkan, nah itu juga bisa kita sumimasen deshita atau domo sumimasen deshita. Itu kita ibaratnya berterima kasih tapi meminta maaf karena sudah merepotkan dia gitu. Nah, betul sekali. Nah, ini poin bagus. Deshita atau domo sumimasen deshita. Ya, betul. Bagus, ini poinnya bagus banget. Jadi bisa dipakai juga untuk ini, maaf merepotkan ya jadinya. Maaf merepotkan sumimasen deshita, itu juga bisa ya, maaf merepotkan.
Gitu. Oke, nah ini ada lagi kata ini gue diingetin sama Makoto, terima kasih banyak. Ini ada 2 kata lagi yang menurut gue cukup bisa dipakai ya guys ya. Sebentar. Ini nanti kalau kalian balik lagi buat kalian yang baru aja nonton, nanti kalian bisa lihat tayangan ulangnya, dan ini nanti akan gue upload juga ke YouTube ya. Ada satu lagi, yang pertama adalah pertama gue mau ini dulu ya. Gomen kudasai. Ya, terus ada Gomen lagi kudasai. Ojama Shimasu. Shimasu. Oke. Ini Gomen kudasai. Gomen kudasai. Ada lagi. Ojama shimasu. Oke. Nah, gomen kudasai ini artinya paling enak apa? Apa ya? Sebenarnya kalau diartikan Indonesia juga permisi sih ya. Cuma lebih ke bagaimana penggunaannya sih. Kalau misalnya yang gue tahu ketika kita mau bertamu gitu kan, gomen kudasai gitu. Misalnya kalau misalnya gue ke rumah tetangga gue nih, kalau kita kan misalnya yang Islam assalamualaikum gitu kan. Nah, dia tuh kalau misalnya Jepang yang gue tahu gomen kudasai gitu. Atau kalau misalnya kayak ada yang antar paket ke apa itu juga bisa gomen kudasai gitu, permisi gitu kan. Oke, gitu. Ini tadi ada apa namanya, ada saweria dari Om Jin, katanya kalau misalnya mau belajar berikutnya, mau belajar bahasa pemrograman, nanti Yusril akan ngajarin. Luar biasa ya. Mantap. Nah, ini yang pertama gomen kudasai itu permisi, yang kedua ada ojama shimasu, maaf mengganggu. Iya, maaf mengganggu. Nah, ini sebetulnya 2 kata yang saling berhubungan ya guys ya. Jadi gomen kudasai dan ojama shimasu ini. Jadi ketika lo ngetok rumah orang, gomen kudasai, itu lo bilang ini ya, sepada gitu ya, assalamualaikum gitu, ada orang aneh. Nah, itu lo ngomongnya gomen kudasai. Ada. Punten deh. Nah gitu ya. Jadi apa namanya, gomen kudasai, lo ngomongnya gomen kudasai. Ini juga gue yakin apa namanya, sering digunakan juga di beberapa drama dan juga anime ya, gomen kudasai. Jadi ini sebetulnya kata yang sopan ya, gomen kudasai. Ini kata yang sopan untuk permisi. Nah, ojama shimasu ini ketika misalnya contoh, ketika gomen kudasai terus orangnya bukan pintu, terus sorry gue mau masuk gitu misalnya. Misalnya lo dipersilakan masuk ke rumahnya gitu ya, lo dipersilakan masuk. Nanti lo bilang pas masuk ojama shimasu gitu ya. Jadi dia bilang maaf mengganggu nih gitu. Ketika sudah diperbolehkan masuk. Betul. Gitu. Ya. Jadi ini adalah 2 kata yang saling bertautan ya. Kalau nggak boleh masuk ya sudah, pulang. Pulang. Gimana sih, masa ditanya? Kalau nggak boleh masuk ya pulang dong. Ya, nah ini juga gua rasa juga cukup penting juga nih nanti kalau buat teman-teman apa namanya, misalnya nanti kebetulan punya temen di Jepang, misalnya lo nanti misalnya gue mau ke Jepang nih, terus sama temen lo nih ya, temen lo ngizinin lo buat nginep di apartemennya dia gitu ya. Nanti pertama kali dia ngasih masuk gitu ya, lo jangan lupa bilang ojama shimasu gitu. Ojama shimasu. Tapi gara-gara tadi siapa Fraze ya bilang nggak boleh masuk terus pulang aja, gue malah jadi keinget ini ya, ketika kita yang sering dipakai ketika kita berpisah, kayak misalnya jamatane atau sore dewa mata, itu kan juga sering tuh. Iya. Ini sebelum ini ya, karena ini masih ini juga, sebelum kita lanjut ke itu tadi juga cukup menarik nih. Ada lagi meiwaku. Gomewaku. Oh ya, pakai gue juga bisa ya. Gue ini. Bisa. Kalau pakai gue lebih sopan lagi. Kakete sumi mase. Oh ya, maaf mengganggu ya. Sama sih sebenarnya ya. Jadi ini meiwaku kake te sumi. Ya ini nggak cukup lagi tulisannya, kegedean. Tarusin aja ya. Sumi
Sumimasen. Ini bisa dibilang mohon maaf telah merepotkan Anda. Mewaku. Pakai partikel O enggak sih? Mewaku kakete atau mewaku kakete, Bang? Ya bisa kalau sopan pakai O ya. Pakai O ya. Oke. Oke. Jadi mewaku kakete sumimasen atau mewaku kakete sumimasen juga boleh. Antara dua itu ya. Tapi intinya kalimat ini pada dasarnya udah sopan. Ya, pada dasarnya kalimat ini tuh udah sopan. Jadi kayak misalnya gini, lo misalnya contoh tadi lo dikasih nginap di rumah teman lo di Jepang gitu ya, dikasih nginap, lo bilang ojamasimasu. Terus suatu hari nanti lo mau pulang nih kan, suatu hari lo mau pulang. Nah sebelum lo keluar atau berpisah sama orang tersebut, jangan lupa bilang arigato gozaimasu, udah pasti udah jelas. Arigato gozaimasa udah pasti udah jelas, lo pasti harus ucapan itu. Tapi akan jauh lebih sopan lagi kalau lo mengucapkan gomewaku, pakai go juga boleh. Gomewaku atau langsung pakai mewaku kakete sumimasen. Artinya mohon maaf telah merepotkan. Nah, ini karena kalau misalnya tadi contohnya kita menginap, ya walaupun dia teman tetap aja kita kan sudah merepotkan dia selaku pemilik rumah gitu. Jadi makanya kita meminta maaf karena telah merepotkan. Ini Alpiangga nih, sang guru matematika bilang, kalau diajak temen cewek masuk ke kamar kita, bilang apa bang? Gampang. Yata, itu dia. Ya, itu dia. Kalau kasusnya Alpiangga, bilangnya apa? Yata, itu dia guys ya. Ikuzo. Oke, nah ini kata-kata yang bakal sering ini jadi pastikan juga lo catat juga, dan ini simple banget tapi efeknya ke orang yang diucapin ini tuh gede banget guys. Ya dari Gumen Kudasai, ojamasimasu, mewaku kakete sumimasen, ini terhadap orang yang lo ucapkan gitu ya. Ini impactnya gede banget karena orang itu akan merasa dihargain gitu, bahwa mereka tuh mereka itu tahu kalau lo tuh menghargai mereka gitu loh ya. Ya, dan mereka akhirnya juga tahu, maksudnya membuat mereka tahu kalau lo tuh sopan gitu, orang yang sopan. Betul. Jadi kalau ketika misalnya kita mau nginep lagi, ibaratnya tadi kan contohnya nginep, kita mau nginep lagi, mereka ya ibaratnya nggak akan ragu karena ya lo aja waktu terakhir kali nginep sopan gitu, menghargai mereka gitu. Betul. Gitu. Nah jadi ini kata-kata yang mungkin kalian perlu catat juga. Nah sekarang kita, lumayan banyak juga ya kita ini ya. Insya Allah ilmu yang bermanfaat nih. Pahala nih. Pahala. Terus apa tadi lu bang? Jamatane ya? Matane, sore dewa, matane. Istilahnya gampangnya adalah matane. Matane ya, cukup sering juga kan itu dipakai. Kita dengar misal di drama kah, di anime ketika kita berpisah gitu kan. Dan akan bertemu lagi matane, terus apalagi variasinya banyak sih. Matane tuh variasinya banyak. Matane, tapi bukan matane Jawa ya. Beda matane Jawa. Ini kalimat-kalimat perpisahan ya, gue coba bilang ya. Sama matane, sayonara, terus apa lagi ya? Sayonara. Apa ya? Ya kurang lebih inilah ya yang sering itu. Intinya gue bilang sampai ketemu dulu nih. Ini simpelnya adalah sampai ketemu, oke? Sampai ketemu, sampai jumpa lagi. Terus ini, nah sebetulnya sampai jumpa lagi tuh sebetulnya menurut gue itu ada di sayonara. Sampai kan ada lagunya kan, sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula, gitu kan ya? Cuma apa ya? Dulu yang pernah gua tahu justru sayonara itu ketika kita berpisah dan tidak akan bertemu lagi berarti dalam waktu dekat gitu. Nah, jadi sebetulnya betul. Nah, memang pada dasarnya sayonara itu punya deep
apa arti yang lebih deep daripada sampai jumpa lagi, karena memang betul yang tadi kata Pais, memang ini kalau kita ngucapin sayonara ke seseorang itu artinya kita kemungkinan akan tidak berjumpa lagi, atau mungkin kita baru akan punya kesempatan berjumpa lagi dalam waktu yang sangat lama. Kalau mau berpisahnya agak lama, misalnya contoh kayak apa ya, misalnya lo gini nih, misalnya lo satu SMA nih sama teman-teman lo satu SMA, terus habis satu SMA lo pilih jurusan masing-masing kan, yang satu ada di kota mana ya gitu ya, dan mungkin lo nggak bakal ketemu lagi, itu lo bisa ngomong sayonara sebetulnya. Saya ke mantan saya dulu ngomong sayonara bang, tapi sampai sekarang nggak pernah ketemu lagi. Lo sih ngomongnya sayonara, salah. Harusnya mata nih, Iya. biar ketemu lagi. Oke, nah jadi matane ini sebetulnya mata sebetulnya ya. Kalau misalnya mau dipisah tuh mata, koma, ne. Sebetulnya ya. Sebetulnya mata, ne. Nah, sebetulnya matane, nah. Jadi artinya lo ketika lo bilang mata ini sebetulnya kalau dalam bahasa Jepang itu dibilang sampai ketemu lagi ya, sampai ketemu lagi. Nah, ini lo ne ini bisa lo ganti mata ashita, mata variasinya banyak. Iya, variasinya banyak. Ada mata ashita tuh sampai jumpa sampai ketemu lagi besok, mata rainen, ya mata raishu, mata raigetsu, banyak banget ya. Mata atode sampai ketemu nanti. Itu atau misalnya nyebut hari. Kita janjian hari Sabtu, mata doyobi gitu. Oh iya, misalnya betul. Jadi sampai ketemu lagi nanti hari Sabtu ya, mata doyobi gitu. Itu juga bisa. Jadi itu variasinya banyak, dan ini mata juga menjadi satu kata yang cukup efektif juga ya. Menjadi iya, atau kayak mata aimasho juga kan bisa sampai bertemu lagi. Banyak variasinya banyak. Kayak misalnya mata juga kan kayak ada awalannya sore dewa mata atau ja mata, itu kan ya sama aja sebenarnya. Itu variasi aja bagaimana kita ngomong. Betul. Gitu. Ini kalau kata panel abayo itu juga sebetulnya sama ya, matane sayonara tuh sama ya, abayo. Oh, kayak casual nggak sih, atau slang malah itu sih lebih casual sih, lebih casual abayo. Tapi itu kata itu sebetulnya kata-kata tua sih itu, yang udah jarang dipakai lagi. Ya. Gue pernah denger juga di anime, cuma emang sangat jarang dipakai. Iya. Itu sama sih intinya, sama mata sama sayonara tuh sebetulnya sama. Jadi kalau lo mau gampang ya, misalnya nanti tadi lo ketemu sama teman lo mau balik lagi ke Jakarta, lo bisa bilang mata aimasho, ayo ketemu lagi, atau misalnya mata rainen kalau misalnya tahun depan lo mau ke sono lagi gitu ya. Oh, kata Makoto nih, kalau orang jadul gokigengyo, iya bisa. Gokigengyo, gokil. Ini juga salah satu. Terima kasih buat ngingetin ya. Iya, gokigengyo, iya. Gokigengyo. Walaupun udah jarang denger, tapi iya gue pernah denger sih itu gokigengyo. Ini sebetulnya nggak tua sih, gokigengyo. Kayaknya nggak tua-tua banget. Nah, ini sebetulnya sopan. Ini sebetulnya gokigengyo ini paling sopan sebetulnya. Ini artinya kalau gue mau secara arti harfiah ya dalam bahasa Indonesia ya, sampai jumpa lagi, sehat-sehat ya. Artinya sebetulnya ini ya, gokigengyo ya. Jadi artinya gokigengyo itu sebetulnya gitu. Jadi ini lebih lebih sopan sih, lebih lebih perhatian sih, lebih gokigengyo gitu kan. Jadi ini kalau misalnya ini masih sering diucapin kalau lo baru keluar dari rumah sakit. Lo baru keluar dari rumah sakit nih, biasanya lo mau keluar dari rumah sakit terus biasa susternya ngomong gokigengyo. Ya, sehat-sehat ya gitu ya. Sampai jumpa lagi. Sebetulnya sih bukan sampai jumpa, tapi dadah, kayak dadah, sehat-sehat ya. Dadah, gitu. Sehat. Gokigengyo gitu loh. Kalau rumah sakit bilang sampai jumpa lagi, berharap dia masuk lagi. Minta cuan lagi ya.
Ya, jadi ini bagus nih. Terima kasih banyak Makoto ya. Ini cukup ini juga nih buat kata-kata perpisahan Goki Genyo ya. Ya karena kita juga lupa gitu kadang karena saking jarangnya dengar gitu. Padahal ada gitu. Cuma karena jarang denger jadi lupa gitu. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman di sini yang lagi ngikutin nih mudah-mudahan bisa ada kesempatan buat nyatet ya. Jadi biar apa namanya bisa ngikutin ya. Jadi ini adalah kata-kata yang kemungkinan lo bakal sering denger either di anime atau di apa. Jadi ini kata-katanya masih simple tapi sebetulnya kalau lo udah ngerti kata-kata ini kalau menurut gue ya ketika lo mengerti kata-kata ini lo akan walaupun lo nggak ngerti kata-kata sebelumnya atau sesudahnya itu lo kira-kira mengerti gambarannya kayak gimana apa yang terjadi di situasinya gitu. Wah gila nih lumayan ya 1,5 jam ini udah satu jam ini nih satu apa namanya kalau di kuliah tuh namanya satu jam pelajaran nih cuy 1,5 jam nih udah itu satu mata kuliah 2 SKS ini udah 2 SKS ini satu SKS 1,5 jam mah udah 1 SKS tuh betul satu SKS tuh udah 1 SKS nih mau 2 SKS kalau 3 jam ya waduh gitu ya nanti ada lagi nggak yang mau ditanya nih mumpung ada si Yusril di sini juga. Yusril apalagi masih lekat banget ya masih di S2 jadi dia harusnya masih belajar ini dengan ini 1 SKS 50 menit SKS mana 1 SKS 50 menit iya gue juga 1 SKS 50 menit masa sih gue 1,5 jam dulu ya gue 2 SKS 100 menit apa? Oh, kirain apa? Di kampusku satu SKS 50 menit enak banget sih sekarang ya. Iya, gue juga 50 menit SKS. Ini 1,5 jam tuh ya udah selesai 2 SKS itu. Gue 1 SKS tuh 1,5 jam dulu loh. 90 menit 1 SKS tuh dulu gue. Gue 100 menit gue 2 SKS. Sekarang mah 50 menit enak banget anak-anak zaman sekarang ya. Harusnya lo udah dikasih kemudahan banyak banget lo. Terlihat kan gap umurnya? Ya juga ya. Gue 100 menit tuh. Ya gue sama nih sama Wargreymon nih sama nih. Kita rehat dulu ya guys ya. Yamete mate tuh gimana? Yamete mate. Yamete kan hentikan ya. Yamete hentikan ya. Selesai. Hentikan. Yamete kudasai yo. Yamete kudasai. Itu siapa sih yang pertama kali ngomong Yamet Kudasai itu siapa sih? Apa? Yang pertama kali ngomong Yamet Kudasai itu siapa ya? Oh emang kamu beli apa? Abis ini ganti ke bahasa Arab. Ada Habib Bonjour, tenang. Ada Habib Bonjour. Kalau belajar bahasa Arab ya, ada Habib Bonjour. Gue juga terus terang bahasa Arab juga nggak gitu tahu gue bahasa Arab sih. Gue dulu SMA bahasa asingnya bahasa Arab. Tapi gue juga nggak tahu, nggak jago. Ainun, ahlan wa sahlan ya enggak. Ahlan wa sahlan, ahlan bik. Min aina anta, ana min Bogor. Jelasin angka bang, biar kaya. Oke. Terakhir nih ya, kita ngomong angka ya terakhir ya. Waduh, angka. Kursi gue tahu. Kitabun buku. Kitabun buku. Mahasiswa sekarang bisa ambil mata kuliah di luar prodinya maksimal 20 SKS. Oh, enak juga ya. Di luar prodinya, iya. Ada yang kayak gitu. Kalau gua ya waktu itu mah kalau emang si prodinya mengizinkan. Soalnya yang pas gua kuliah tuh dari prodi dan dari fakultas aja mata kuliahnya itu udah penuh gitu. Oke, nah sekarang kita coba belajar angka lagi sedikit ya guys. Jadi angka mah gampang ya. Kita ngomongin
Ini mah nggak usah pakai hiragana ya, kita ngomongin Iya. ichi. Walaupun Ini angka juga ada yang satu angka ada dua kata gitu. Kayak 4 kan bisa shi, bisa yong. 7 tuh bisa nana, bisa shichi. Gitu. ini yong, go, roku, shichi, Ichi nisangnya hari lasso. nah, Salah. roku shichi, hachi, Shichi atau nana. Oke. Yuju. Oke. Jadi ini sih gampang banget lah, angka sih benar-benar lo kalian ngerti semua ya. Ini kan 1. Ini 2. Tuhan itu sana tuh. Angka luas banget, cebar sampai ke bulan, tanggal dan lain-lain. Iya. Cuma ini sih dasarnya aja sih. Kalau misalnya kita udah masuk ke tanggal, ke umur, itu ada beberapa angka yang punya kata khusus gitu. Oh ya betul. 8 9 Dan itu gua aja kayak tanggal atau umur khusus itu gua aja masih belum hafal. Sama 10. Hmm. Itu nomor yang paling banyak yang 10. Oke, jadi ini gampang banget kalau lo mau nah, ini betul nih. Lo bisa belajar dari Naruto ya. Ya, Ichibi, Nibi, Sambi, Yombi, Gobi, Rokubi, Nanabi, Hachibi sama Kyubi. Iya. Bisa. Iya, itu aja udah angka itu 1 sampai 9 kan. Itu ada 1 sampai 9. Jubi kan ya kalau nggak salah. Yang terakhir Jubi, iya yang terakhir Jubi. 10. Yang paling sakti. Hafal itu aja udah belajar angka guys. Ya, jadi Ichi, Nisan, si Yong, ya Go, Roku, Shichi, Hachi, Ju, Hachi, Kyuju, ya. Kyuju. Nah, jadi ini gampang banget. Jadi kalau mau 11 gampang banget. Kalau 11 lo ulangin lagi, misalnya 11 nih dari Ju. 10 kan Ju nih, 10 kan Ju nih. Ju kan 10. Kalau 11 berarti Ju, Ichi. Kalau 12 berarti Ju, Ni. Kalau mau 13 Ju, San. Jadi ibaratnya kayak 10 tambah 1 11 kan. Jadi Ju, Ichi, Ju, Ni. Tapi kalau misalnya 20 2 10 Ni, Ju. 20 tuh apa ya? Gue lupa lagi. Ni, Ju kan? 20 Niju. Kalau umur baru dia ada kata spesial. Oh iya, umur tuh Hatachi baru ya. Hatachi ya, umur 20. Iya. Kalau angka biasa sih Niju sih. Oke. Paling umum tuh Hitotsu, Futatsu, Mitsu itu buat ngitung ini ya, jumlah ya. Benda jumlah. Jadi satu unit, 2 unit, 3 unit atau 1 biji, 2 biji, 3 biji itu hito. Kalau kayak 1 orang 2 orang juga kan Hitori, Futari, Senin. Iya, Hitori, Futari, Yanin, Yonin, Gonin, Rokunin. Ya, Hachinin ya. Chunin, Jonin beda lagi ya tapi itu ya. Chunin, Jonin. Naruto. Tanggal 20 Hatsuka betul. Tanggal juga beda sendiri tuh, tanggal 20 Hatsuka betul. Kalau nggak salah 1 sampai 10 tuh beda juga tanggal tuh. Suitachi terus tanggal 5 tuh Itsuka ya. Tanggal 5 Itsuka. Kan, ya? Suitachi gue lupa lagi. Pokoknya ada Mika, Yoka, terus Itsuka, Roka. Wah, lupa itu. Iya. Nanoka. Gue juga belajar Nanoka tuh 7 ya, tanggal 7 kalau nggak salah. Iya betul. Ya betul lah, itu betul serius kayak bahasa Jawa, setunggal, kali, tigo, sekawan, gangsal itu Hitotsu, Mitsu, Futatsu, Mitsu kayak gitu-gitu. Nah gitu ya guys. Ya, makanya kalau ini kan emang kita angka yang ini kan masih dasar aja gitu kan, Ichi sampai Ju gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya nanti udah masuknya ke tanggal, masuknya ke umur itu tadi kayak gue bilang ada beberapa kata spesial gitu. Kalau 1 Suitachi ya.
Kedua tuh apa ya? Suitachi. Futsuka bukan sih? Futsuka bukan? betul. Futsuka kan? Suitachi Futsuka betul. Futsuka, Futsuka, Mika, Yoka, Itsuka, Roka, Nanoka, Nanoka, terus 80 lupa. Aku lupa lagi. Bukan bukan. Apa? Oh, Yoka juga, Yoka. Sama deh kayaknya. Ada Yoka, ada Yoka. Iya, ada Yoka, ada Ya, Yoka. Terus 9 itu Kokonoka. Terus 10 itu lupa gua, anjir. Iya, gue juga nggak inget itu. Gua tanggal nggak hafal. Toka, betul Toka. 10 Toka, ya 10 Toka. Betul. Nah itu jadi ada banyak banget sih sebetulnya guys ya, kalau misalnya kita mau belajar angka. Jadi kalau kalian yang mau belajar bahasa Jepang mungkin bisa bayar biaya kursus ke Pais ya. Lumayan. Biaya kursusnya lumayan loh itu biaya kursusnya loh. Iya lumayan. Tapi atau enggak kalau misalnya, tapi ini serius ya maksudnya, karena gue sama Faiz ini juga ngajarinnya cukup agak serius juga gitu ya, karena namanya kita pengen nurunin ilmu yang bermanfaat ya, karena ilmu yang bermanfaat itu amalannya tidak habis-habis ya. Jadi gue harap juga apa yang disampaikan sini sih bisa masuk, minimal teman-teman jadi yang lagi nonton sini jadi ngerti gitu ya bahasa Jepangnya modelnya kayak gimana. Dan minimal jadi kalau misalnya nonton anime, nonton dorama Jepang atau main game itu tidak asing dengan kata-kata tersebut tadi gitu. Ya ketika lo denger misalnya ini ada bahasa yang gue pelajarin di World of Rizky nih gitu. Kan jadi bisa kayak gitu. Sama Sensei Pais. Ya Allah.